وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai detik ini masih kita miliki dan rasakan, sehingga kita bisa sama-sama jujur bermajlis di tempat yang mulia ini setelah kita sama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah barusan itu kita mendapatkan fadilah-fadilah serta keutamaan-keutamaan yang dijanjikan. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Yang artinya barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka di hari itu dia berada dalam pengawasan, dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, maka jangan sekali-kali kalian mengganggu seseorang yang berada dalam pengawasan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dengan salat subuh kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Begitu pula dengan salat subuh secara berjamaah, khususnya seseorang akan mendapatkan pahala yang besar dan juga insya Allah akan terbebas dari kemunafikan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Inna athqalas salati 'alal munafiqin salatus subhi wa salatul isya. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawma walau habwa." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salat yang paling berat yang dilakukan oleh seorang yang ada kemunafikan pada dirinya adalah salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka mengetahui besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi mereka yang melaksanakan salat subuh, khususnya secara berjamaah, niscaya mereka akan mendatangi masjid walaupun dengan cara merangkak, walaupun dengan cara dipapah, dibantu oleh saudaranya. Ya. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dengan seseorang melaksanakan salat subuh secara berjamaah khususnya, maka insya Allah dia akan terbebas dari sifat kemunafikan. Karena ini adalah salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang yang ada kemunafikan pada diri. Sebagaimana juga hadis ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya pahala
yang akan diraih oleh seseorang yang sholat subuh secara berjamaah. Sampai-sampai kata Nabi SAW, kalau dia tahu besarnya pahala itu, dia akan maksakan diri ke masjid, walaupun dengan cara merangkak. Ya, makanya dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, "Raka'atainil fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini baru sholat sunnahnya, ini baru qabliyah subuhnya. Itu jar Nabi SAW lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, maka bagaimana dengan sholat subuhnya itu sendiri? Pastinya lebih besar lagi pahalanya, pastinya lebih besar lagi keutamaannya yang akan diraih oleh seseorang. Ya, makanya jangan sampai kita saking sibuknya dengan dunia kita terlalaikan dari sholat 5 waktu, khususnya sholat subuh. Apalagi gara-gara nonton bola. Ya, gara-gara nonton bola, Piala Dunia, lewat sholat subuhnya. Oh, bahaya kayak gitu. Ya. Atau gara-gara nonton Piala Dunia, sholat subuhnya diundur-undur. Ya, menyelesaikan dulu tontonannya. Bahaya ini kalau kayak gitu. Ya, nah ini Nabi SAW menyebutkan 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan sholat subuh nih? Nah, maka oleh karena itu, ya para jamaah yang Allah muliakan, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita berusaha untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya sholat 5 waktu ini, terkhusus lagi sholat subuh ini. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakannya sehingga kita akan menjadi orang yang menyesal nanti di hari kiamat. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya sehingga kita menjadi orang yang menyesal nanti di kuburan kita. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat hadis yang sahih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, atau Rasulullah SAW bersabda, "Raka'ataini khafifataini khairun minad dunya wa ma fiha," atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang artinya, "Raka'ataini khafifataini ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha." Jadi 2 rakaat dengan bacaan yang ringan itu lebih baik, lebih dicintai oleh orang yang berada di dalam kuburan ini dibanding dunia dan seisinya. Ini ibaratnya kalau orang yang sudah meninggal itu dikasih pilihan. Ya, Anda dikasih dunia dan seisinya, atau Anda dikasih kesempatan sholat 2 rakaat tapi dengan bacaan yang pendek-pendek. Ya, dengan bacaan yang ringan, raka'ataini khafifatain. Mungkin rakaat pertamanya baca Al-Ikhlas misalnya, rakaat keduanya baca Al-Kautsar. Nah, jar Nabi SAW, orang yang sudah meninggal itu kalau dikasih pilihan, mau dikasih dunia dan seisinya, atau dikasih kesempatan sholat 2 rakaat tapi harus dengan bacaan yang ringan, yang pendek, dia akan lebih memilih sholat 2 rakaat. Dia akan lebih memilih sholat 2 rakaat. Ya. Nah, kita yang masih diberi kesempatan umur, kesempatan hidup ya di dunia ini, maka mari ya jangan kita sia-siakan kesempatan umur ini. Ya, khususnya dalam pelaksanaan sholat 5 waktu ini. Jangan sampai gara-gara sibuknya kita dengan
dunia kita itu menjadikan kita lalai dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan seputar fikih, di mana pada pekan yang lalu kita terakhir sudah membahas tentang ahkam al-iqtirar, hukum-hukum seputar seorang yang mengalami kondisi darurat. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa hukum yang berkaitan dengan at-tadawi, yang berkaitan dengan berobat. Ya. Nah, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, kaitan dengan berobat ini, at-tadawi ini, kita bahas apa hukumnya. Ya, apa hukum dari berobat? Di sini ulun bacakan dari kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah. Beliau menyebutkan ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi tadawi. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum berobat. Ala qaulain, menjadi dua pendapat. Al-qaulul awwal yubahu tadawi wa huwa qaulul jumhur al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah. Jadi pendapat pertama mengatakan bahwasanya berobat itu hukumnya mubah. Ya, kalau kita katakan mubah, ya sama dengan makan minum. Tidak mendatangkan pahala, tidak juga mendatangkan dosa. Mubah gitu. Dan ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama itu dari kalangan Hanafiyah, madhab Hanafi, begitu pula madhab Maliki dan madhab Hambali. Ya, mereka menegaskan bahwasanya berobat itu hukumnya mubah. Di antara dalil-dalil mereka adalah pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaa'an." Yang artinya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, melainkan juga Allah Subhanahu wa taala turunkan sebab kesembuhannya. Ya, dalam hadis yang lain dikatakan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Diketahui oleh orang yang mengetahui itu dari obat-obatan itu, dan tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak mengetahui. Artinya enggak semua orang tahu obatnya. Namun pada dasarnya setiap kali Allah Azza wa Jalla menurunkan penyakit, maka selalu Allah sertakan dengan penawarnya. Ya, dengan obat dari penyakit tersebut. Diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahui. Kemudian dalil yang lain dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli da'in dawa'un." Setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da' bari'a bi idznillah azza wa jalla. Maka kalau seseorang itu pas obat yang dia gunakan untuk mengobati penyakitnya sesuai dengan takarannya dan seterusnya, maka dengan izin Allah dia akan sembuh. Ya, bari'a biiznillah, dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian hadis yang lainnya, dalil dari pendapat jumhur ulama.
hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil habbati sauda shifaa'un min kulli da'in illa as-sama." Kata Nabi SAW, sungguh pada habbatus sauda, pada jintan hitam itu ya adalah sebagai sebab obat dari ya kesembuhan dari seluruh penyakit, illasam, kecuali kematian. Nah, dalil-dalil yang kita sebutkan tadi itu semua menunjukkan kepada kita anna fiha itsbatu tib wal ilaj wa ibahat at-tadawi. Dalil-dalil yang tadi itu menunjukkan kepada kita tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan ya adanya obat ya bagi setiap penyakit. Ini semua menunjukkan kepada kita tentang mubahnya, bolehnya untuk berobat begitu. Ini dia pendapat jumhur ulama. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat mazhab Syafi'i, ya beliau menyebutkan bahwasanya berobat itu hukumnya sunnah. Kalau sunnah berarti dapat pahala kita. Kalau yang tadi mubah itu ya kayak kita makan minum saja. Tapi kalau Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya, atau mazhab Syafi'i menegaskan begitu pula dari kalangan ulama belakangan seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya yang menyatakan bahwasanya berobat itu sunnah. Di antara dalil-dalilnya adalah hadis Usama bin Syuraik radhiyallahu anhu, di mana qalatil a'rab ya Rasulullah ala tatadawa. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ya tidakkah anda berobat? Qala na'am. Maka Nabi SAW, iya, saya berobat. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya ibadallah tadawaw. Wahai hamba-hamba Allah, tadawaw, berobatlah kalian. Nah, di sini kan ada perintah. Ketika itu perintah, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu hukumnya wajib. Kemungkinan kedua hukumnya sunnah. Nah, perintah di sini dia lebih mengarah kepada sunnah. Ya, kata Nabi SAW, ya ibadallah tadawaw. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Fa inna Allah lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifa'. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit, melainkan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebab dari kesembuhan penyakit tersebut. Nah, ini dalil karena di sini ada perintah ya, dan perintahnya itu lebih mendekati pada sunnah, maka ini menunjukkan berobat itu hukumnya sunnah begitu. Ya. Dan Nabi SAW sendiri dalam perjalanan hidup beliau beberapa kali berbekam, dan berbekam itu bagian dari ikhtiar berobat. Ya, disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam. Ya, pernah berbekam, dan pada saat itu beliau dalam kondisi ihram. Ya, Nabi SAW berobat, berbekam begitu. Ini termasuk kedokteran klasik ya, dengan cara dibekam. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW menyebutkan asyifa'u, kesembuhan itu ada pada dua hal.
tapi tidak menafikan yang lainnya ya, tidak menafikan yang lainnya. Itu syarqatu mihjamin wa syurbatu asalin. Pertama adalah ya berikhtiar sembuh itu dengan sayatan alat bekam, maksudnya berbekam. Kemudian yang kedua adalah dengan meminum madu begitu. Ya, begitu pula dengan tadi habatus sauda dan seterusnya dari obat-obat klasik ya yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat yang kedua ya, menunjukkan bahwasanya berobat itu sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang disunnahkan dalam syariat kita ya, bahkan dilakukan sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama ya ada yang mengatakan seseorang itu ketika dia mendapatkan penyakit, tertimpa penyakit, dia boleh untuk tidak berobat. Ya, dia boleh untuk tidak berobat, hanya kemudian bertawakal ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia yakin memang tubuhnya itu punya punya ada tubuh kita ini kan memang sudah didesain untuk menyembuhkan penyakit itu sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia misalnya tidak berobat. Ya, maka sebagian ulama mengatakan itu diperbolehkan. Berdasarkan hadis seorang wanita, ya seorang wanita, dalam hadis dikatakan wanita berkulit hitam. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, atau seorang sahabat ya, seorang sahabat lupa namanya, mengatakan, tahukah engkau ya, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni syurga? Kata sahabat yang lain ini, mau. Kata sahabat ini, tilkal mar'atus sauda, itu kamu lihat, wanita yang berkulit hitam itu. Dia itu adalah penghuni syurga. Maka lantas sahabat yang lain mengatakan, kenapa? Kok bisa? Maka dia pun menceritakan, dahulu wanita ini ya pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, inni usra. Wahai Rasulullah SAW, aku ini punya penyakit ayan, epilepsi. Ya, apa bahasa kita itu? Yang tiba-tiba nggak sadarkan diri, kejang-kejang gitu. Ayan lah intinya. Nah, paham ya insyaallah. Nah, kemudian kata wanita ini, ud'ullaha li an yashfiyani. Wahai Rasulullah SAW, tolong minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkanku. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In syi'ti da'awtu laki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Ya. Kalau engkau mau, jar Nabi SAW, diberi dua pilihan. Kalau engkau mau, aku akan doakan engkau, ya, supaya sembuh. Tapi kalau engkau mau, engkau bersabar saja, dan engkau akan mendapatkan surga. Maka wanita ini mengatakan, kalau demikian ya Rasulullah SAW, aku lebih memilih untuk bersabar dengan penyakitku ini. Ya, aku lebih milih sabar ya Rasulullah. Ya, mudah-mudahan dengannya aku mendapatkan surga. Kemudian si wanita ini mengatakan, radhiyallahu taala anha, akan tetapi ya Rasulullah, aku ini ketika sedang mengalami penyakit ayan itu, kalau tiba-tiba timbul ya datang penyakit itu sehingga aku nggak sadarkan diri, auratku kadang tersingkap ya Rasulullah. Lihat bagaimana seorang ya para sahabat wanita itu takut auratnya terlihat. Dia kata sahabat wanita ini radhiyallahu anha, ya Rasulullah, akan tetapi aku itu ketika kambuh penyakit ayanku, epilepsiku itu,
Terkadang auratku tersingkap ya Rasulullah. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika penyakitku itu kambuh, aku nggak sadarkan diri, aurat itu tetap terjaga. Maka Nabi SAW mendoakan wanita tersebut, sahabat wanita tersebut radhiyallahu taala anha. Nah, dari hadis ini setidaknya ada dua faedah yang bisa kita simpulkan. Pertama, ia menunjukkan kepada kita, sebagian para ulama, seseorang itu kalau dia lebih memilih bersabar tatkala dia mendapatkan penyakit, dia lebih memilih sabar, maka menurut sebagian ulama itu diperbolehkan bagi dia. Ya, dan ulun pernah ketemu seseorang ya di seberang sana. Sidin itu katanya kalau sakit nggak pernah minum obat apapun, cukup istirahat saja. Ya, nanti juga sembuh kata dia. Artinya yakin betul dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya katanya nggak pernah saya ke rumah sakit, nggak pernah saya minum obat, nggak pernah kata dia. Jadi kalau sakit ya saya istirahat, insya Allah sembuh gitu. Karena memang tubuh kita ini sudah didesain untuk melawan penyakit itu. Ya kecuali kalau memang penyakit yang musibah dalam bentuk, dan terakhir memang beliau itu kena ini sehingga mengharuskan ke rumah sakit. Itu pertama kali katanya, kena kaki beliau lukanya besar ya, ketika membasuh rumput akhirnya beliau ke rumah sakit untuk dijahit. Itu saja katanya, selain itu nggak pernah. Ya, lebih memilih untuk ya bersabar gitu. Oh juga nanti akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini para jamaah yang muliakan, sebagian ulama mengatakan boleh seperti itu. Ya, jadi kalau mau berobat juga silahkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah dalam mazhab Syafi'i. Ya, sebagian mengatakan mubah, itu diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Tapi ada sebagian para ulama mengatakan kalau dia lebih memilih sabar, itu juga diperbolehkan. Ya, wallahu taala alam. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua ya dari hadis yang kita sebutkan tadi tentang seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW, itu menunjukkan kepada kita bagaimana para sahabat wanita itu betul-betul menjaga auratnya. Ya, lihat, dalam kondisi nggak sadar pun mereka takut auratnya terlihat. Ya, takut sehingga minta kepada Nabi SAW wanita tadi agar kalau ayahnya itu kambuh jangan sampai auratnya terlihat. Padahal kalau terlihat dalam kondisi nggak sadar itu nggak masalah. Ya, karena dia uzur. Tapi lihat bagaimana takutnya para sahabat wanita. Ya, berbeda dengan sebagian kaum muslimah sekarang. Justru dengan bangganya dia mengumbar auratnya ya di media sosial dan seterusnya. Nasallallahu salama wal afiyah. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan at-tadawi itu berobat, talabud dawa lil marid itu berusaha mencarikan obat bagi orang yang sakit, wa huwa masyru'un fil Islam, dan berobat itu adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Wa huwa min badlil asbab al-ma'mur biha, dan itu termasuk dari berusaha mencari sebab yang diperintahkan oleh syariat. Wala yunafi at-tawakkul 'ala Allah, dan berobat itu sama sekali tidak menafikan tawakalnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau memilih untuk berobat bukan berarti dia tidak bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan memang
salah satu makna dari tawakal itu sendiri adalah ketika seseorang melakukan ikhtiar, melakukan usaha, mencari sebab. Dalam kondisi dia sakit, dia berikhtiar untuk berobat, ya, demi untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala yunafi at-tawakkul 'ala Allah liman i'taqada anna as-sababa nafi'un bi idznillah wa taqdirihi. Jadi berobat itu tidak menafikan tawakalnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang meyakini bahwasanya obat itu hanya sebagai sebab yang akan bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Artinya kita cuma bisa berusaha berobat sana sini, ya, dengan cara ini cara itu, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimudahkan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, berobat atau obat, apakah semua obat boleh kita pakai? Ya, tanpa ada batasan-batasan syariat? Nah, maka para ulama menyebutkan ada batasan-batasannya. Obat itu baru dikatakan mubah, boleh untuk digunakan, itu dengan dua syarat. Ya, pertama adalah la budda an yakuna dawa'un mubahan. Hendaknya obat yang digunakan untuk berobat itu hukumnya atau didapatkan dari sesuatu yang mubah. Ya, bukan dari sesuatu yang haram. Nah, jadi ulangi, syarat pertama, ya, boleh berobat dengan satu obat adalah apabila obat itu mubah. Kapan obat itu dikatakan mubah? Ya, pertama, ketika obat itu tidak diproses dari makanan atau minuman atau hewan atau apapun yang haram. Ya, karena kadang ada obat, ya, dan ternyata obat itu komposisinya itu berasal dari sesuatu yang haram. Maka kita katakan obat ini hukumnya haram. Ya, ya, kecuali kalau memang nggak ada obat yang lain, itu masuk dalam kondisi darurat, ya. Tapi kalau masih ada pilihan lain yang halal, yang bersumber dari yang halal, maka haram hukumnya kita menggunakan obat yang komposisinya itu terbuat dari barang-barang haram, sehingga kita memasukkan ke dalam tubuh kita sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebutkan dalam suatu riwayat, dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang tabib yang bertanya kepada Nabi SAW, ya, di mana dia ingin menjadikan kodok itu sebagai sebagai obat. Jadi dia bunuh kodoknya, kemudian dia racik jadi obat. Maka Nabi SAW melarangnya. Memang kodok itu hukumnya haram, dan sudah kita bahas dari dalilnya pada kesempatan-kesempatan yang lain. Kemudian Nabi SAW bersabda, tadawaw wala tatadawaw bil haram. Berobatlah kalian, tapi jangan kalian berobat dengan sesuatu yang sumbernya dari yang haram. Ya, jadi pastikan halal gitu loh. Sumber obat itu komposisinya itu, baik mungkin cangkang, kalau misalnya kapsulnya, cangkang kapsulnya halal, begitu pula isinya juga dari yang halal. Ya, jangan sampai misalnya ada campuran lemak babi atau semacamnya. Ya, sedangkan masih ada pilihan obat yang halal yang lainnya, maka nggak boleh begitu, kecuali dalam kondisi darurat. Kemudian yang kedua, obat itu dikatakan sebagai mubah.
Ya, ketika sudah terbukti secara medis, baik yang klasik ataupun yang modern, ya seperti obat-obat herbal, obat-obat kimia, silakan, karena memang itu sudah terbukti secara medis gitu. Ya, bahkan ada jurnal-jurnalnya, nggak masalah. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, atau tidak terbukti secara medis, tapi terbukti secara syariat. Ada dalilnya. Medis tidak bisa membuktikan ya ini sebagai sebab kesembuhan, tapi ada dalilnya. Contohnya apa misalnya? Ruqyah. Ruqyah, orang-orang kedokteran ya nggak paham gimana prosesnya pengobatan dengan ruqyah. Tapi secara dalil ada, dan Nabi SAW sendiri mempraktikannya, membenarkan para sahabat yang melakukan ruqyah. Ya, dan kadang dokter dan banyak dokter paham hal ini. Belum pernah ngobrol sama seorang dokter, beliau berkisah ada seorang datang hendak berobat ke sidin, tapi ketika dilihat orang ini normal semuanya, maka Pak dokter ini bilang, kalau penyakit sampean seperti ini bukan ke ulun datangnya katanya, yang datang ke Pak Ustadz atau ke siapa itu, nanti yang diruqyah gitu. Ya, jadi ada bagiannya masing-masing memang gitu. Ya. Nah, jadi itu pertama obatnya bersumber dari komposisi yang halal, bukan dari yang haram. Kemudian yang kedua, terbukti secara medis, ya baik yang klasik ataupun yang modern. Kemudian yang ketiga, kalaupun tidak terbukti secara medis, ada dalilnya, seperti ruqyah tadi. Ya, dan memang ruqyah ini ya ampuh luar biasa. Ya, khususnya bagi mereka yang terkena sihir atau semacamnya, ya terkena penyakit yang memang ketika didiagnosa oleh dokter itu tidak terbaca gitu. Ya, belum sendiri pernah menyaksikan ya, pas SMA dulu ada kawan itu muntah-muntah darah. Ya, muntah-muntah darah, banyak sekali darah dimuntahkan. Nah ya, diruqyah sama ustadz kita, ya sama teman-teman juga, itu keras, langsung ngamuk-ngamuk deh. Ya, kemudian oleh ustadz kita itu kita disuruh, kalian cari buhul, karena orang kalau disihir itu biasanya kekuatannya itu ada pada buhulnya itu, simpulan yang dibuat oleh tukang sihir. Kita cari kawan-kawannya semua. Pertama kami temukan di bawah kasurnya, ya dibakar itu. Dan subhanallah ya, bungkus dari buhul itu, bungkusnya itu diambil dari baju dalam si anak itu. Nggak tahu, pastinya itu kerjaan jin. Baju dalamnya itu bolong, itu digunakan untuk membungkusnya. Biasanya memang ya itu diambil dari sesuatu yang sudah mengenai awaknya dia. Ya. Setelah dapat satu buhul dibakar, masih aja anak itu seperti itu. Sekalinya masih ada satu buhul lagi. Cari nggak ketemu. Kita diruqyah terus, diruqyah. Ya, karena jin yang ada di dalam tubuhnya itu nggak kuat mungkin. Ya, dengan bacaan-bacaan, akhirnya dia sendiri yang ngasih tahu buhul yang satunya itu ada di saku baju seragam merah putihnya, dan itu ya digantung di gantungan baju. Kita cari di lemarinya nggak ada. Pas ditanya lagi ke jinnya, dia bilang di gantungan bajunya. Bener, diambil baju di gantungan baju, ada di dalam sakunya itu buhul. Nah, setelah itu dibakar, dimusnahkan, alhamdulillah. Ya, biiznillah anak itu sembuh. Ya,
Bahkan sekarang sudah jadi mudir ma'had, sudah jadi ustaz besar. Ya, dan luar biasa sekali, 4 istrinya sekarang. Ya. Nah, jadi itu dengan cara diruqyah. Ada satu lagi teman SMA juga, ya, dari NTT itu. Oh, itu luar biasa itu gangguan sihirnya itu. Berhari-hari diruqyah. Ya, itu yang diserang kepalanya anaknya. Dengan jin yang gonta-ganti, dengan bahasa yang berbeda-beda. Di sana memang kalau sihir itu kita kuat-kuatan dalam meruqyah itu. Terutama kalau pengaruh sihir itu memang ketika jin ini enggak kuat, dia keluar ganti yang lain begitu seterusnya. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah bisa disembuhkan. Ya, itu cara mengobati dengan metode ruqyah. Dan banyak cara di zaman kita ini. Nah, adapun kalau kemudian seseorang mengobati dengan obat yang tidak terbukti secara medis atau tidak ada dalilnya, maka itu hukumnya haram. Ya, misalnya dia mengobati orang dengan minum rendaman keris misalnya. Ulun pernah dengar di kampung Ulun waktu SD dulu, udah lama. Jadi ada ya semacam dukun lah. Ketika ada orang sakit datang berobat ke dia punya keris kecil, dia bilang itu keris sakti, direndam, ya. Kemudian air rendaman keris itu disuruh minum pasiennya itu. Ya. Yang terjadi bahkan ada yang makin parah kondisinya, sehingga ujung-ujungnya ya dibawa ke rumah sakit juga. Enggak benar seperti itu. Karena itu kan secara medis nggak terbukti. Begitu pula secara dalil juga nggak ada dalilnya. Maka nggak boleh berobat dengan cara seperti itu. Ya, termasuk juga mengobati sihir dengan sihir. Itu nggak boleh. Itu dalam pembahasan akidah namanya an-nushrah. Hallu sihri bis sihri. Mengobati sihir dengan sihir. Misalnya ada seorang terkena sihir, untuk mengobatinya dia pergi ke tukang sihir yang lainnya. Ini juga hukumnya haram. Tidak boleh dilakukan dalam syariat kita. Ya, jadi itu intinya. Ya, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, silakan berobat, tapi pastikan ya berobat itu dengan obat pertama yang halal zatnya, ya, tidak diracik dari benda-benda yang haram. Kemudian yang kedua, ya obat itu memang terbukti ketika tidak ada dalil, tapi terbukti secara medis, ya itu memang dengan izin Allah menjadi sebab kesembuhan, silahkan. Seperti obat herbal, kimia dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kalaupun tidak terbukti secara medis kedokteran, maka harus ada dalil yang menunjukkan hal itu diperbolehkan. Maka silahkan berobat dengannya seperti ruqyah dan semacamnya begitu. Ya. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di sini Syekh menyebutkan bagaimana hukum seseorang berobat dengan cara transfusi darah. Ya. Kata beliau, damul insan najisun yahrumu tanawulu. Betul, pada dasarnya darah manusia itu adalah najis sehingga haram untuk dikonsumsi. Amma naqlud dam, adapun melakukan transfusi darah antarikil warid li ajlil ilaj fayajuz, dan melakukan transfusi darah tapi melalui jalur urat, dimasukin ya urat nadi atau semacamnya, maka itu hukumnya boleh. Yang nggak boleh itu kalau darah itu diminum, itu hukumnya haram.
Tapi kalau dengan cara yang kita kenal dengan transfusi darah itu, dia kekurangan darah sehingga dimasukkan darah ya sekian kantong ke tubuhnya, maka itu hukumnya boleh-boleh saja. Tapi dengan dua syarat kata beliau. Yang pertama, alla yatadarrar man suhiba minhu dam, itu hendaknya orang yang ditransfusikan darah untuknya itu tidak membahayakan dirinya, ya, atau orang yang diambil darah darinya, yang donor darah itu ketika dia mendonorkan darahnya itu tidak membahayakan dia. Kemudian yang kedua, an yakunal marid alladzi nukila ilaihi dam muhtajan ilaih. Jadi orang sakit yang ditransfusikan untuknya darah itu memang dia betul-betul butuh kepada darah itu. Makanya diperbolehkan. Itu dua syaratnya. Jadi yang mendonorkan itu tidak memudaratkan dirinya. Kemudian yang didonorkan darah untuk dia juga, dia memang betul-betul butuh kepada darah tersebut. Nah baru kemudian itu diperbolehkan. Kemudian juga bagaimana hukum berobat dengan mukhadir? Ya, mukhadir itu yang obat-obat apa namanya seperti heroin dan semacamnya. Apa hukum berobat dengan hal itu? Isti'malul mukhadir jaizun fi halatin. Berobat dengan mukhadir tadi itu, seperti misalnya dibuat bius atau semacamnya, itu akan menjadi boleh dalam dua kondisi. Pertama adalah isti'malu fil amaliyat al-jirahiyah lima fi min raf'i dharar 'ala al-marid. Itu ketika digunakan pada saat melakukan operasi. Demi apa? Demi untuk meringankan rasa sakit bagi orang yang akan dioperasi. Itu enggak masalah. Ya. Kemudian isti'malu ma'al adwiyah biqadrin yasir la yatarattabu alaihi dararun an tariqin mutakhassisin mawthuqin bih. Boleh pula digunakan di luar kondisi operasi tapi dengan kadar tertentu yang memang dibutuhkan, dan itu pun harus dengan resep seorang dokter yang terpercaya. Ya, memang kan ada kondisi-kondisi orang dia nggak harus operasi, tapi ada kondisi penyakit yang memang dia membutuhkan obat seperti itu. Ya, maka itu diperbolehkan, tapi dengan syarat takarannya itu ya harus sesuai, tidak berlebihan, dan yang meresepkan itu pun harus dokter yang terpercaya. Ya, baru diperbolehkan. Ya, adapun kalau sekedar iseng-iseng misalnya, ya dia beli obat yang mengandung itu kemudian dia minum, ya padahal dia nggak ada kebutuhan untuk berobat dengannya, maka itu tetap hukumnya haram begitu. Demikian yang ulun bisa sampaikan, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.